sekali lagi program PKH ini juga harus bisa dinikmati oleh keluarga-keluarga lain Pak Kadis. Yang sebenarnya mungkin di desa itu banyak juga, tapi belum dapat. Sementara jumlah KPM kan kita nggak naikkan, hanya 10 juta untuk nasional. Berarti kan kalau keluar 1000, mau masuk 1000 kan harus keluar 1000 ya kan begitu. Nah, jadi pemetaan setiap wilayah itu penting ya. KPM-KPM-nya dilihat lagi, karena saya yakin apalagi pasca pandemik ini banyak keluarga-keluarga miskin yang sebenarnya layak Pak Kadis. Bapak Menteri merencanakan keluarga prasejahtera atau keluarga miskin itu semuanya harus mendapatkan bantuan. Salah satunya program prioritas nasional pemerintah, yaitu bantuan program Keluarga Harapan. Ini disampaikan Bapak Menteri Sosial Juliari Batubara pada saat koordinasi teknis dan peningkatan SDM PKH di Labuan Bajo kemarin. Nah, bagaimana penjelasannya? Tolong disimak baik-baik videonya, jangan di-skip. Usahakan menonton sampai selesai agar sahabat sosial tidak gagal paham. Oke sahabat sosial, sebelum kita lanjut videonya, untuk kamu yang suka informasi seputar bantuan sosial pemerintah dan bingung cara dapat informasinya di mana, tak perlu khawatir karena channel ini sudah lengkap membahas seputar bantuan sosial pemerintah itu mulai dari A sampai Z. Seperti cara dapat bantuan PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah, itu sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Bagi kamu yang baru gabung, saya merupakan salah satu SDM atau pendamping program Keluarga Harapan. Saya juga merupakan konten kreator yang banyak membahas seputar bantuan sosial pemerintah. Makanya silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dalam setiap informasi dan video yang kami upload. Oke sahabat sosial, pada rapat koordinasi teknis dan peningkatan SDM PKH kemarin di Labuan Bajo, Bapak Menteri Sosial sedikit curhat tentang banyaknya kritikan dari masyarakat yang menerima bantuan PKH orangnya itu-itu saja katanya. Nah, karena banyaknya kritik dari masyarakat tentang penerima PKH yang itu-itu saja, yang sudah lama menjadi penerima PKH dan yang lainnya belum pernah mendapatkan bantuan, Kementerian Sosial merespon hal ini dengan merencanakan akan membatasi penerima PKH hanya sampai 5 tahun agar yang lainnya itu bisa ikut menjadi penerima PKH. Jadi karena sudah ada yang bertahun-tahun menerima PKH dan seperti kalau penerima PKH abadi, makanya ini akan dibatasi dan selain itu penerima PKH juga akan dievaluasi besar-besaran. Kalau tahun 2020 ini Kementerian Sosial hanya menarget 1 juta penerima PKH yang ingin dikeluarkan, tahun depan ada 3 juta keluarga penerima atau 30% yang akan dikeluarkan. Ini senada dengan apa yang dilansir dari situs kementeriansosial.go.id. Kementerian Sosial menarget 30% atau 3 juta penerima PKH yang akan digraduasi atau dikeluarkan dari program Keluarga Harapan. Oke sahabat sosial, Bapak Menteri Sosial sempat curhat bahwa penerima PKH itu hanya dibatasi sampai 10 juta keluarga penerima. Artinya jika penerima PKH masih mencapai 10 juta keluarga, berarti Kementerian Sosial tidak bisa menambah kuota penerima PKH lagi. Kecuali jika penerima yang saat ini ada yang keluar dan dia target 30% tadi itu tercapai. Artinya 3 juta akan dikeluarkan dan kemungkinan besar 3 juta juga yang akan dimasukkan menjadi penerima PKH baru. Nah, sahabat sosial, sebelumnya sudah saya sering membahas bahwa kalau sahabat sosial mendapatkan di lapangan ada penerima PKH yang sudah sejahtera, ada penerima PKH yang sudah mampu dan masih menerima PKH, itu bisa dilaporkan. Jadi Kementerian Sosial melalui pendamping PKH itu tidak tertutup untuk masalah ini. Kalau misalnya ada di kampung, di daerah sahabat sosial yang sudah sejahtera, itu langsung laporkan saja ke pendamping PKH-nya. Atau sahabat sosial bisa langsung melaporkan ke kantor desa
dan bisa menghubungi call center PKH. Nomornya sudah saya siapkan di link deskripsi. Untuk kesimpulannya bahwa semua keluarga miskin itu bisa mendapatkan bantuan. Namun rencananya itu akan dibatasi hanya sampai 5 tahun saja. Dan sekedar informasi kepada sahabat sosial bahwa untuk menambah penerima PKH yang kuotanya hanya sampai 10 juta keluarga, harus ada yang dikeluarkan terlebih dahulu. Atau harus ada yang digraduasi. Makanya partisipasi sahabat sosial sekalian juga diharap untuk melaporkan kalau ada di lapangan yang masih menerima tapi sudah sejahtera. Itulah kenapa target Kementerian Sosial untuk tahun depan yaitu menargetkan 30% penerima PKH untuk digraduasi atau dikeluarkan dari PKH, kemungkinan untuk mengganti penerima PKH yang sudah lama. Jadi kalau 30% itu artinya akan ada 3 juta yang akan dikeluarkan. Dan kalau ada penambahan berarti akan ada 3 juta juga yang akan ditambahkan. Untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan cuplikan video curhat Menteri Sosial di Labuan Bajo tentang bantuan PKH. Silahkan disimak baik-baik, tapi sebelumnya pastikan sahabat sosial sudah menyumbangkan like untuk video ini. Oke, ini curhat Menteri Sosial. Dan saya dengan Pak Dirjen, saya selalu berusaha pada saat kunjungan ada waktu, saya lalu bilang, Pak Dirjen, Pak Direktur, kita kumpul dengan pendamping PKH. Karena saya mau dengar langsung dari pasukan saya di lapangan, gimana sebenarnya pertempurannya, kan begitu. Makanya saya tidak pernah menganggap pertemuan dengan pendamping itu sesuatu yang enteng, sesuatu yang serius. Kita semua di sini tugasnya mengurangi orang miskin, udah gampang aja. Ya. Makanya saya bilang Menteri Sosial tuh kunci kesuksesannya satu aja, orang miskinnya berkurang, udah gitu aja ya kan. Ini saya kira apa yang kita kerjakan di lapangan ini satu tugas mulia sekali. Kita mendatangi keluarga-keluarga tersebut ya, baik melalui sesi-sesi P2K ataupun di luar P2K, itu kan mendampingi mereka. Sebenarnya saya sebagai info, karena nanti pasti ditanyain, saya tuh kepinginnya sebenarnya pendamping kita itu bisa masuk kayak P3K itu loh, apa namanya, pegawai pemerintah. Nah, tapi yang tepuk tangan dulu ya kan. Tapi kondisi COVID ini tidak ada yang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Tahun depan pun baru akan dimulai proses untuk guru honorer Pak Kades. Jadi yang diutamakan dulu pendidikan dan kesehatan. Nanti sosial kita coba lah ya. Pasti kita perjuangkan, nggak usah khawatir. Nah poin saya yang kedua, saya juga tidak ingin yang menerima program KPM PKH ini jadi kayak semacam penerima manfaat abadi Pak Kadis. Ya. Saya pernah ketemu orang 9 tahun, 10 tahun, waduh saya bilang kok lama sekali menjadi peserta PKH. 8-9 tahun anak aja udah kelas 5 ya kan. Nah ini nggak boleh terjadi, makanya saya agak keras dalam hal ini, saya terbuka ya. Kita sedang memikirkan ya teman-teman pendamping bisa nanti dilihat, kita mau coba bahwa program PKH ini hanya 5 tahun. Ya. Jadi maksimum graduasinya itu hanya 5 tahun. Setelah itu harus ganti. Ya syukur-syukur lebih cepat lebih bagus. Ya. Karena kita akan masukkan program-program pemberdayaan baik yang ada di internal Kemensos seperti program kewirausahaan sosial Pak Kadis yang kita sedang desain ulang. Ataupun sekarang kan banyak sekali program UMKM, banyak sekali. Kemarin saya jalan-jalan dengan Pak Menteri Koperasi, ternyata banyak sekali Pak Roni, Pak Rahmat. Saya minta juga nanti dilihat lagi teman-teman pendamping, ya dinas sosial juga, lihat lagi keluarga yang sudah terlampau lama misalnya. Karena begini Pak Kadis teman-teman, saya kadang-kadang dikritik juga kalau ke daerah, Pak Menteri yang dapat program PKH tuh orangnya itu-itu aja katanya. Betul kan gitu ya? Kan suka juga dapat kritik seperti itu kan. Wah isinya Instagram saya, Facebook saya itu aja setiap hari masuk. Ya saya kan gak bisa mendiamkan juga walaupun saya orangnya gak terlalu terpengaruh. Seperti kalau media namanya media kadang-kadang asal bunyi aja ya kan. Tapi kok terus-terusan begitu ya kan.
Nah ini coba dilihat lagi ya. Kalau memang ada keluarga yang lebih layak silahkan ganti. Nanti akan disiapkan aturan mainnya dari Linjamsos seperti apa supaya teman-teman di lapangan juga tahu gitu. Supaya berani juga. Supaya berani juga untuk mengusulkan yang ini nggak usah dijadikan KPM lagi. Gampang atau susah? Saya tahu nggak gampang karena mungkin sudah kenal sekian lama ya kan. Sudah menjadi CS gitu ya kan. Betul ya? Betul kan? Ya nggak apa-apa ya kan, saya paham pasti itu. Tapi kan sekali lagi program PKH ini juga harus bisa dinikmati oleh keluarga-keluarga lain Pak Kadis. Yang sebenarnya mungkin di desa itu banyak juga tapi belum dapat. Sementara jumlah KPM kan kita nggak naikkan. Hanya 10 juta untuk nasional. Berarti kan kalau keluar 1000, mau masuk 1000 kan harus keluar 1000 ya kan begitu. Nah jadi pemetaan setiap wilayah itu penting ya. KPM-KPM-nya dilihat lagi karena saya yakin apalagi pasca pandemik ini banyak keluarga-keluarga miskin yang sebenarnya layak Pak Kadis. Kita jadikan KPM baru untuk menggantikan yang lama. Jadi itu juga saya minta kerjasamanya teman-teman semua.